Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bimbingan ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai bimbingan ini kita berdoa dulu supaya dilancarkan sampai selesai. Berdoa dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, dikarenakan kita semua belum pada kenal, jadi supaya kita kenal, ada istilah tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka ta'aruf. Jadi sekarang kita ta'aruf dulu. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Rima Nurmala, alamat dari Kampung Waru, dan Ibu belum menikah. Sekarang dilanjut dari mulai sini, dari sini Neng, silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kurniasari, alamat Kampung Pasir Pining. Oh, alamat Kampung Pasir. Pining. Tahu di mana Pasir Pining? Tahu. Sekarang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andrianti, alamat Pasir Pining. Pasir Pining. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi, saya dari Kampung Pasir Selawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, saya dari Kampung Pasir Pining. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, alamat saya dari Kampung Pasir Cilik. Oke, terima kasih sudah perkenalan ya, sudah saling kenal. Sekarang sekarang Ibu mau tanya, mau tes nih satu-satu, kalian ada apa gak? Mulai dari Endah, ini siapa? Fitri. Ini? Messi. Ini? Sekarang Nur, ini siapa Nur? Fitri. Ini? Endah. Oh, ternyata sudah mendengarkan dan sudah fokus ya. Selanjutnya, kalian tahu gak bimbingan itu apa? Bimbingan konseling kelompok itu apa? Belum pernah ada yang tahu ya? Nah, konseling kelompok ini yaitu kita memanfaatkan proses dinamika nih, seperti kayak gini nih, ini namanya dinamika kelompok, bimbingan kelompok. Nah, ada pemimpin kelompok yaitu Ibu dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Terus ada 4 asas dalam bimbingan kelompok yang harus kita taati. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, di mana kita wajib ya, harus menjaga rahasia di antara yang satu dengan yang lainnya. Nggak boleh ada istilah membocorkan atau jadi cepu lah, membocorin rahasia ini nggak bisa. Terus yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi kalian terbuka mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian. Terus yang ketiga, ada asas kenormatifan. Jadi kalian harus sesuai dengan peraturan yang nanti kita buat ya. Harus dengan sopan, tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau jika kalian ngomong, jangan ada yang membantah atau jangan ada yang memotong. Kesukarelaan. Jadi kalian terpaksa nggak kesini? Enggak. Jadi nah itu sukarela. Terima kasih udah bersukarela dalam melakukan bimbingan ini. Terus yang ini ada aturan dalam kelompok ini. Yang pertama, kalian harus merahasiakan apa yang ada di kelompok ini. Yang kedua, kalian harus terbuka dengan apapun yang ada dalam masalah dalam diri kalian. Yang ketiga, kalian melakukan harus sopan, menghargai pendapat orang lain di antara teman kalian. Nah,
Nah, kalian sudah siap melakukan bimbingan ini? Kira-kira butuh waktu berapa menit ya untuk melakukan bimbingan ini? 40 menit kali ya. Oke. Kita sepakat berarti 40 menit saja. Nah, Ibu lihat kalian udah mulai tidak nyaman atau kayak merasa nggak betah atau kurang semangat, mari kita melakukan permainan dulu ya. Ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika Ibu bilang sore, kalian tepuknya 3 kali. Ketika malam, kalian jangan. Oke? Oke. Kita mulai ya. Udah ngerti kan permainannya seperti apa? Coba. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Ulangi ya. 1, 2, 3. Pagi, sore, malam. Pagi, siang, sore. Iya. Udah ya, udah mulai fokus. Kita ke kegiatan selanjutnya atau ke langkah selanjutnya. Kalian kan udah kelas 9 nih. Berarti permasalahannya yaitu tentang melanjutkan sekolah. Nah, kira-kira cita-cita kalian dulu apa? Cita-cita kalian? Mulai dari Anda ini apa nih cita-citanya? Dokter. Fitri? Guru. Nesi? Guru. Sama. Apa? Manseler. Wida apa Wida? Presiden. Wis, kita doakan ya semoga cita-citanya diwujudkan, tapi harus ada usaha dulu dari kalian. Cita-cita Anda apa? Dokter. Anda tahu nggak kalau dokter itu harusnya sekolahnya kemana? Enggak. Berarti kalau nanti setelah lulus dari sini, Anda harusnya melakukan sekolah kesehatan kayak farmasi kayak gitu ya, ada di Karawang Kota. Terus kalau misalnya sekolah SMA, berarti harus ngambil jurusannya IPA biar tidak lintas jurusan. Nanti kalian yang pusing kalau lintas jurusan. Terus yang selanjutnya baru deh kamu menentukan kuliah kamu buat jadi kedokteran. Selanjutnya Fitri, apa tadi? Guru. Kamu berarti harus pilihnya sekolah SMA apa SMK? SMA. Ambil jurusan IPS, betul. Berarti Fitri sudah tahu ya planningnya ke depan. Sekarang Nesti? Sama. Oh, jadi guru ya? Berarti kamu ambil jurusan IPS. Sekolah di SMA. Nur? Kamu sekolahnya SMK apa? SMA. Mau nulisnya ke SMA. Berarti kamu harus nanti ketika sudah SMA kamu harus ke sekolah keahlian. Jadi kayak kuliah lagi, tapi itu diwajibkan kayak penerbangan, kayak pramugari, sekolah pramugari, atau sekolah tadi Manseler. Tanya mau jadi presiden ya. Waduh, mantep ya cita-citanya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi pengganti Pak Jokowi. Jadi pengganti Pak Jokowi. Nah, Wida, berarti kamu sekolahnya harus kemana? Berarti kamu harus sekolah setinggi-tinggi mungkin supaya dapat ilmu, atau kalau kamu bisa ilmu hukum atau ilmu politik, ilmu pemerintahan, karena itu kan daerah kepolitikan. Bisa juga sih dari guru juga, dari kedokteran, karena kalau jadi presiden itu yang penting kita tahu nih, jadi kita tuh punya skill dalam berbicara, public speakingnya. Jadi dari sekarang kamu public speakingnya tuh harus dilatih. Public speaking tuh berbicara depan orang ya, supaya kalau di depan orang tuh jangan itu malu ya. Mulai dilatih dari sekarang, karena public speaking tuh wajib buat orang-orang yang sukses ya. Maksudnya teh kunci utama, karena kalau public speakingnya jelek, ketika ngomong sama orang lain ngerti gak apa yang kalian omongin? Enggak. Kan kalau jadi presiden harus apa?
mewujudkan visi dan misinya, bicara gitu. Kalau misalnya apa misinya jelek, orang ngerti gak visi misi kamu kayak apa? Kayak kalau di sekolah ketua OSIS kan visi misinya ada tuh, mewujudkan sekolah ini menjadi lebih baik. Nah gitu. Kalau misalnya kamu bicaranya apa istilahnya pengap-ngap, mewujudkan istilah sekolah yang lebih baik, orang ngerti gak kamu ngomong apa? Orang percaya gak kamu jadi pemimpin? Pasti enggak dong. Apaan sih orang kayak gitu jadi pemimpin? Gak ada apa teh wibawanya gitu. Kan cita-cita kalian nih mau jadi apa, berarti kalian harus menggali potensi yang kalian miliki. Nah, tema kali ini yaitu tentang potensi diri. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari potensi diri. Potensi diri berasal dari bahasa Inggris yaitu to found, yang artinya keras atau kuat, atau istilah lainnya dapat disebut kemampuan atau kekuatan, kesanggupan atau daya baik yang sudah terwujud ataupun belum terwujud tetapi harus optimal. Nah, jadi kerja usaha kalian tuh harus optimal. Nah, selanjutnya macam-macam potensi diri. Potensi diri menyangkut kemampuan dasar inteligensi, logika, sikap. Nah, kerja. Tidak ada manusia yang sempurna, ingat ya, nggak ada manusia yang sempurna yang memiliki kelebihan dengan segala hal. Mereka punya kelebihan karena mereka diasah. Contohnya penyanyi, udah suara bagus, kalau nggak diasah, nggak mungkin kan dia jadi penyanyi terkenal. Nah itulah kemampuannya harus diasah atau kelebihannya. Yang pertama yaitu potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Seringkali Tuhan atau Allah ini menyuruh manusia untuk berpikir, maka berpikirlah kalian. Tapi kadang ada yang tidak berpikir ya, karena merasa capek mikir teh gitu. Yang kedua potensi emosi. Jadi kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian. Ingat, ketika marah jangan pernah melakukan tindakan, jangan membuat keputusan ketika marah, karena nanti suatu saat nanti kamu bisa menyesalinya ya. Contohnya ada gak? Contohnya ketika kalian marah mau ngapain? Ngebebetkan apa gitu, atau menjitak adik kalian, bener gak? Nanti deh 1 menit atau 2 menit kemudian Allah menyesal gitu ya, masih ngejitak adik ngerinya gitu. Ketiga yaitu potensi fisik. Nah, potensi fisik atau psikomotorik adalah potensi manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya mata ini untuk apa? Melihat, berarti sesuai porsinya. Tangan untuk apa? Untuk makan, untuk mengambil sesuatu, tapi jangan ngambil barang orang lain. Ketiga, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Nah itu sesuai porsinya. Yang keempat, potensi sosial. Potensi sosial emosional atau emotional quotient adalah potensi kecerdasan pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Berfungsinya umumnya itu untuk meningkatkan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri. Nah, yang kelima yaitu potensi mental intelektual. Nah, potensi mental ini adalah potensi kecerdasan otak pada otak manusia, yaitu otak sebelah kiri. Fungsi ini untuk merencanakan sesuatu, menghitung, menganalisis. Nah, kalau misalnya menghitung berarti yang bekerja itu otak sebelah kiri. Kalau misalnya kalian merasa tanggung jawab, merasa kayak harus ambil ini langkah apa, berarti itu porsi otak kanan. Nah, yang keenam yaitu potensi mental spiritual. Nah, di mana potensi ini kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego. Nah, yang ketujuh yaitu potensi daya juang. Nah, potensi ini yaitu kecerdasan manusia yang bertumbuh pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan. Kalian tuh mau jadi guru, kalian harus belajar dari sekarang keuletan. Tekad jadi guru. Jangan sampai di tengah-tengah jalan kalian gak mau jadi guru lagi, udah gue maaf adanya kayak gini, hidup santai gitu, berhal-hal. Karena sikap manusia itu labil ya, kadang mau, kadang enggak, kadang malas, kadang rajin, bener gak? Kadang kalau mau sesuatu pasti rajin, tapi kalau ada sesuatu kecewaan kan, udah nggak mau lagi dilanjutin gitu kan.
Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri potensi diri. Nah, orang yang memahami dirinya diukur dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Contohnya kayak suka belajar atau mau melihat kekurangan dirinya. Nah, dari kekurangan dirinya, dia belajar bagaimana nih menutupi atau menjadikan kekurangan dirinya itu menjadi sebuah kelebihan. Yang kedua yaitu memiliki sikap yang luwes. Yang ketiga yaitu berani melakukan perbuatan secara total untuk perbaikan. Kayak kalian biasanya bangun tidur siang, tidak belajar, bangun seenaknya gitu ya, nggak produktif. Jadi berubah total nih, mulai dari bangun pagi jadi bangun pagi, rajin belajar karena itu ya cita-cita kalian. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Aku harus jadi ini, berarti aku harus sikap seperti ini, belajar, tapi ingat jangan sampai belajar stres ya, harus ada refreshingnya. Nah, yang selanjutnya itu sifat potensi diri. Potensi diri positif, yaitu memiliki idealisme, jadi pemikiran yang idealis lah, enggak aku harus ini, jadi menggunakan segala macam cara, ngerti gak? Kayak aku mau jadi guru nih, aku harus nyontek biar pinter, ulangannya biar bagus. Jangan seperti itu. Potensi diri negatif nih, kayak mudah diadu domba. Kalian ini seperti Nesi sama Nur nih, diadu domba sama Fitri. Tuh potensi diri negatif. Kurangnya berhati-hati, emosional. Nah, Nur sebenarnya marah nih karena Nur dapat nilai jelek pas ulangan ya. Nur jadi menghalalkan segala macam cara untuk nilainya bagus, mencontek, gak boleh. Nah, selanjutnya yaitu menggali potensi diri. Yang pertama, bidang apa saja yang kita senangi? Bidang apa? Bidang olahraga, belajar atau apa? Endah. Olahraga Fitri. Olahraga. Nesi? Olahraga. Olahraga semua. Berarti kalian kuat-kuat ya. Ya, yang kedua yaitu bertanya kepada orang terdekat. Nah, kayak orang-orang yang lebih tahu. Kalau saya mau jadi guru, saya harus mengambil langkah apa ya yang pertama, kayak gitu. Terus mencoba hal-hal baru. Nah, seperti kalian belum pernah ikutan organisasi apa, ikutan karena mencoba hal-hal baru. Yang keempat, banyak membaca, melihat dan merasakan. Membaca kayak baca-baca buku tentang keguruan atau tentang pelajaran ya. Berarti kalau kamu Nur berarti tentang apa tadi yang cita-cita kamu? Masalah. Nah, yang kelima, kenali diri. Apa sih kelebihan kamu dan kekurangan kamu? Kelebihan Endah coba. Tahu nggak sih kelebihan kalian dan kekurangan kalian apa? Kebanyakan orang pasti kalau ditanya kelebihan kekurangan pasti nggak tahu. Bener nggak? Bener. Kelebihan dan kekurangan. Coba kalian sekarang ibu beri waktu 1 menit untuk berpikir kelebihan kekurangan. Minimal satu lah. Sok. Mulai dari sekarang ya. Coba sekarang dari Nesi, kekurangannya apa? Kelebihannya dulu, kelebihannya apa? Kelebihannya Suka masak. Kekurangannya itu malas. Coba dari Nur sekarang. Nur, apa kekurangannya Nur? Kekurangannya dulu. Pemalas. Kalau kelebihannya? Bisa berbicara di depan orang banyak, terus bertanggung jawab. Bagus, berarti Nur tingkatkan lagi. Coba sekarang Mida, apa kelebihan kamu? Rajin ke sekolah. Mantep ya, rajin ke sekolah. Terus kekurangannya? Suka kesiangan. Sering ya kesiangan. Nah, itu harus diubah dari sekarang supaya tidak jadi kebiasaan. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan potensi diri. Yang pertama ada introspeksi diri, yaitu pengukuran diri kalian. Kekurangannya apa sih? Kelebihannya dari kalian apa sih? Dari kayak tadi ya. Terus yang kedua yaitu feedback dari orang lain. Jadi ketika kalian bicara atau ketika kalian melakukan sesuatu, tanggapan dari orang lain itu seperti apa? Kayak dia senang kah, atau dia merasa tersindir atau terjolimi oleh kalian, kan kita nggak tahu ya. Nah, yang ketiga yaitu tes psikologi untuk mengukur potensi psikologis yang dapat individu memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan individu. Kayak kemarin
bukan tes psikologi, tapi itu mah kayak asesmen, bimbingan dan konseling, kayak gaya belajar kalian kayak apa gitu ya, karir nanti. Oke, simpulkan nggak dari semuanya yang tadi kita sudah bicarakan? Bisa, silahkan. Potensi diri harus dikembangkan agar menjadi sebuah kelebihan. Jadilah diri sendiri, jangan mendengarkan kata orang lain. Yang tahu potensi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Berarti kalian sudah bisa mengenal ya, maksudnya sudah tahu ke arah kemana nih kalian kalau menuju cita-cita kalian. Jadi mungkin cukup sekian untuk bimbingan kelompok kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hanya milik manusia, apalagi teteh atau ibu ya. Sebelum kita mengakhiri ini, lebih baik kita berdoa untuk keselamatan pulang ya. Semoga Allah memberikan keselamatan. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih ya untuk waktunya. Kita tutup ya dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.